Hai semuanya, gimana kabar kalian? Semoga selalu dalam keadaan baik. Jadi welcome back di segmen analisa kripto. Di video kali ini kita akan membahas untuk update dari Shiba Inu, teman-teman. Ada berita ya soal Wheels ETH yang kirimkan 3,3 triliun Shiba, apakah hendak dijual? Jadi dari news yang lain, ini ada 3 alasan segera jual Shiba setelah naik hampir 40%. Jadi Neil Patel jual Shiba segera. Ini kata dari Neil Patel ya. Neil Patel melalui kanal berita Nasdaq tidak memandang Shiba Inu sebagai investasi jangka panjang yang bagus. Ia memberikan 3 alasan mengapa kita harus menjual. Yang pertama, pengembang Shiba Inu menciptakan SIP agar sesuai dengan ekosistem Ethereum. Berkat hal tersebut, Shiba dapat digunakan dengan beragam aplikasi dompet, kripto, dan juga bursa terdesentralisasi. Shiba berhasil menarik minat para investor menjadi meme coin yang paling populer di tahun 2021. Tetapi dari komunitas pendukung Shiba Army yang antusias, Shiba tidak menerima adopsi besar. Menurut situs direktori kripto dan juga digital cryptwork.com, Shiba diterima sebagai alat pembayaran di 715 perdagangan di seluruh dunia. Menurut Petel, angka tersebut sangat kecil dan tidak berarti. Petel berkata keberhasilan dari proyek kripto tergantung pada potensi kegunaannya di dunia nyata. Shiba kurang berhasil di aspek ini dan memiliki persaingan ketat dengan kripto aset yang lain. Yang kedua, Shiba memiliki suplai token yang amat besar, yakni sekitar 549 triliun Shiba yang beredar. Suplai tinggi membuat menekan harga Shiba sehingga nilainya senantiasa rendah. Selain itu, Petel juga mengembangkan Shiba Inu. Pengembang Shiba Inu dapat mencetak token kapanpun ya, token yang baru kapanpun. Jadi memang benar sih Shiba punya banyak supply. Nilai tersebut lebih besar dibandingkan dengan perusahaan Apple, Microsoft, Alphabet, dan yang lainnya, bahkan melampaui total kekayaan dari seluruh dunia menurut McKinsey. Ketiga, jaringan Shiba dipandang lambat dan juga mahal. Tim Shiba mengembangkan layer kedua bernama Shibarium untuk menghadapi hal tersebut. Shiba Inu juga berencana mengembangkan metaverse sehingga para pengguna dapat membeli lahan, berinteraksi dengan pengguna lainnya dan menghasilkan di dunia virtual. Tetapi, Petel berpendapat peluncuran Shibarium dan metaverse Shiba tidak akan mampu menarik pengguna besar. Hal tersebut karena pengembang blockchain, pengguna memiliki pilihan lain yang lebih menarik dibandingkan dengan Shiba Inu. Sebagai contoh, Ethereum, Cardano, Solana didukung dengan jaringan besar, jumlah aplikasi yang luas, serta inovasi yang unggul. Di pasar kripto, sengit persaingannya. Jadi itu adalah alasan tidak membeli Shiba atau menjual Shiba. Dari lanjutan dari news ini ada 3,3 juta triliun Shiba yang dikirim. Itu ternyata dari Well Alert. Ini dikatakan bahwa developer mengkonfirmasi bahwa Shiba bakalan di burn, teman-teman, dengan Shibarium. Apakah harganya bakalan naik sampai 0,01. Jadi tadi kita sudah baca kenapa kita harus menjual Shiba. Salah satunya dikatakan adalah supply-nya tidak terbatas. Jadi developer bisa cetak sebanyak mungkin. Dan faktanya Shiba bakalan melakukan burning. Artinya adalah supply-nya bakalan dikikis, dikembalikan ya. Yang tadinya banyak beredar, coba dibawa lagi masuk ke dalam wallet. Jadi kita bisa cek datanya di Etherscan. Di sini kita dapat data kepemilikan dari Shiba Inu. So far, kalau kita lihat dari tokennya, memang developer bisa mencetak tidak terbatas ya, dengan staking, dengan apa, itu jumlah Shiba bisa tidak terbatas, tapi harganya bisa dibantu dengan di burn. Burn mengurangi supply. Jadi kalau kita lihat token yang sudah di burn itu sekitar 41%, which is sebenarnya ya hampir 50% ya, hampir 50% dari total supply, hampir setengahnya guys. Jadi ini kita bisa lihat dari kepemilikan token paling atas, null address, artinya wallet yang nggak bisa diakses. Jadi biasanya kalau di burn itu dimasukkan ke wallet yang nggak bisa diakses ini, sehingga supply-nya di market benar-benar berkurang. Nah, yang menarik adalah yang punya Shiba kedua itu adalah Binance. Bahkan Binance punya beberapa wallet. Binance 28, Binance 8, di bawah juga ada. Ini Binance Peg token. Dan di bawahnya juga ada Binance 39. Terus juga ada exchange besar seperti crypto.com.
ya. Crypto.com punya beberapa wallet juga, OKX juga punya, Voyager juga punya. Jadi banyak yang sudah mengadopsi meme token ini, teman-teman. Makanya nggak heran meme token ini disebut paling populer ya di kalangan meme token. Ya setelah Doge tentunya. Kalau kita lihat juga dari segi pergerakan chart, memang Shiba Inu sudah naik sangat signifikan dalam Januari ini. Itu sekitar 40-50%, which is sebenarnya keren lah bisa dibilang. Nah, karena harga Shiba udah naik, apakah harganya saat ini udah terbilang ideal? Teman-teman, posisi Shiba saat ini menurut saya sangat menarik. Mengapa demikian? Karena Shiba baru aja berhasil finish breakout daripada EMA 200. Level ini itu terakhir kali ditembus Shiba waktu di sini ya. Jadi level EMA 200 ini biasanya menjadi indikasi di mana token itu berpeluang melanjutkan tren kenaikan. Kalau kita lihat dalam kondisi sekarang, Shiba udah menunjukkan hal tersebut. Hanya saja yang menariknya adalah udah mulai terjadi level jenuh beli. Posisi Shiba saat ini ekstrim overbought ya dari segi RSI-nya. Dan kita sepertinya bakalan create yang namanya divergence ke depan, teman-teman. Jadi posisi Shiba saat ini sebenarnya sudah berada di level yang harusnya jual. Ya, dilihat juga dari resistance di sini ada di kisaran 0,0-nya 4 kali 1241, itu merupakan level resistance yang cukup penting buat Shiba. Saat ini belum berhasil di breakout. Hanya saja dia berhasil breakout dari MA 200, ini sudah menjadi indikasi yang baik. Coba kita lihat lagi untuk pergerakan Shiba ketika dia berhasil melewati level tersebut. Shiba pernah beberapa kali melewati MA 200 seperti di sini, di sini. Dia berhasil lewat, tapi ternyata harganya nggak sustain, teman-teman. Artinya apa? Artinya adalah kita harus mewaspadai juga ya, meskipun sebenarnya indikasi udah mulai positif, tapi tetap berhati-hati aja, kondisi Shiba saat ini masih belum cenderung aman. Ya, bisa jadi Shiba bakalan balik turun lagi. Bisa jadi hal itu bisa saja terjadi. Terus kalau kita lihat dari segi resistance saat ini cukup penting. Resistance yang harus di break sebenarnya dari Shiba. Nah, proses koreksi yang terjadi di Shiba waktu koreksi kemarin ya, ini kan sempat koreksi nih. Shiba naik, dia koreksi di sini karena dia nggak berhasil tembus. Turun, dia ketahan di MA 200. Setelah itu harganya sekarang udah berangsur rebound. Pertanyaannya adalah, akankah Shiba Inu bakalan benar-benar bisa breakout dari level resistance yang kita sebut penting tadi? Kenapa itu penting? Karena ketika Shiba berhasil break area resistance ini, itu akan meningkatkan lebih banyak demand and supply, teman-teman. Demand akan meningkat. Kenapa? Karena ada indikasi bullish di sini. Jadi ini merupakan level yang sangat penting. Beberapa kali Shiba memang pernah melewati level tersebut, tapi nggak bertahan lama akhirnya ya. Bahkan di sini juga banyak sekali terjadi perdagangan Shiba, teman-teman. Nah, pertanyaannya itu yang harus kita lihat untuk saat ini. Apakah Shiba bakalan sukses dengan Burning Coin dan juga Shibarium-nya ke depan? Kemudian kalau kita lihat dari segi time frame yang lebih kecil, so far pergerakan Shiba hari ini sedikit mengalami penguatan, padahal ini weekend ya. Tapi dari indikator yang lain seperti kita pakai volume perdagangannya cenderung agak kecil untuk hari ini. Saya sendiri nggak terlalu expect untuk hari ini bakalan naik tinggi. Mungkin lebih aman kita tunggu closing time frame weekly besok seperti apa. Karena kondisinya sekarang masih cukup rawan dimanipulasi ya. Biasanya weekend itu market bisa volatile naik dan turun, tapi biasanya ketika penutupan weekly time frame itu mulai terjadi koreksi lagi. Jadi jangan FOMO ketika weekend, mungkin ini adalah fase distribusi yang bisa saja terjadi pada Shiba untuk jangka pendeknya. Terus juga dari indikator Lokan menunjukkan udah mulai terjadi pelemahan untuk smart money. Mereka pada exit ya di hari Jumat kemarin. Dan so far yang mungkin mainin ya spekulan-spekulan lah sepertinya. Lalu gimana? Apakah Shiba masih berpeluang naik? Ya seperti yang aku bilang tadi, peluangnya tentunya masih ada. Tapi ada beberapa indikasi yang harus kita lihat. Yang pertama dari Skin News ya, project dari Shibarium. Kemudian burn coin itu bisa sangat berdampak sama sentimen untuk Shiba. Terus juga kenaikan suku bunga The Fed itu juga bakalan berdampak, teman-teman. Jadi Bitcoin itu punya peranan ya
dari kondisi sekarang sih, kalau kita lihat dari BTC Dominance ini udah naik lumayan tinggi dan sepertinya dia membentuk pola apa ya, ascending triangle ya, kurang lebih kayak gini polanya. Dia turun dan breakout, berarti kita tinggal tunggu jadi koreksi dulu, kemudian akan kembali berpeluang mengalami tren penguatan untuk BTC dominance-nya. Kalau hal itu terjadi, maka penurunan daripada BTC dominance ini akan men-trigger altcoin buat mengalami tren penguatan jangka pendek. Berarti kenaikan masih bisa terjadi pada Shiba, tapi itu juga nggak berarti kalau Shiba bakalan kembali dalam tren bullish. Sepertinya dalam tren bullish itu masih harus menunggu guys, harus menunggu agak panjang sampai Shiba bisa benar-benar meroket seperti ini ya. Kita masih dalam fase sideways, by the way kita masih cenderung slow. Pergerakan market udah mulai ada indikasi naik tapi belum benar-benar yakin. Jadi ya kita tunggu aja, tapi so far sepertinya bottom udah kebentuk di Shiba ya. Ini udah mulai terbentuk double bottom. Mungkin kita harus melihat konfirmasinya berikutnya. Shiba berhasil tembus ke level resisten ini, barulah mungkin buyers akan lebih banyak. So far di sini dulu kita lihat apakah market merespon positif. Kalau bisa naik ya lebih baik lagi. Dan barulah kita menghadapi resistance yang sangat kuat di sini teman-teman, yang menunjukkan Shiba bullish atau enggak. Kalau menurut aku pribadi ya gitu. Jadi gimana buat teman-teman, kalau kalian punya pertanyaan lain, punya koin lain, ada pendapat lain, silakan teman-teman tulis saja langsung di kolom komentar. Lalu gimana, apakah teman-teman ada yang niat cicil? Kalau menurut aku sih di harga sekarang ini masih terbilang murah. Cuman yang harus teman-teman note adalah selalu lakukan money management. Jangan FOMO, jangan all in. Mungkin harga ini masih bisa turun, tapi kalaupun dia turun nanti sepertinya prospek Shiba karena masih cukup ramai ya diperbincangkan, sepertinya 2024 masih cukup ideal untuk kita melihat Shiba harganya bisa mengalami penguatan kembali. Oke, gitu aja untuk analisa Shiba kali ini, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Again, kalau ada koin lain buat dibahas, tulis aja langsung di kolom komentar, kita akan coba next untuk bahas ya. Semoga masih ada waktu. Jadi gitu aja, semoga bisa bermanfaat, dan akhir kata saya Andre, makasih.